Bab 849. Setiap sebab ada akibat. Di langit berbintang, pedang jatuh lurus ke bawah. Seluruh tubuh pedang itu seputih salju, ujung pedangnya sedikit berwarna merah darah, seperti bunga prem di dalam salju, dan ada sedikit rasa dingin dalam keindahan. Di bawah, menyaksikan pedang itu jatuh, Mile masih terlihat sangat ketakutan. Melihat ekspresi Mile, wajah Master Sangli yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mereka sekarang bisa dikatakan satu tubuh dengan Mile, dan mereka secara alami tidak ingin terjadi sesuatu pada Mile. Karena jika Mile terjadi sesuatu, mereka akan kehilangan rekan satu tim yang kuat. Tapi sekarang, sepertinya akan terjadi sesuatu. Pada saat ini, pedang sudah tiba di puncak kepala Mile. Pedang itu sangat tenang, tanpa fluktuasi kekuatan apapun, tetapi semua orang tahu, mana mungkin pedang ini biasa-biasa saja. Tetapi pada saat ini, ekspresi Gardion tiba-tiba berubah, karena dia menyadari, meskipun Mile tampak ketakutan, Mile tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri ataupun melawan. Ada yang salah. Tanpa ragu-ragu, Gardion hendak menarik kembali pedangnya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba naik ke langit. Dia sangat cepat, langsung bersentuhan dengan pedang itu. Pedang itu langsung menancap di kepalanya dan masuk ke dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, semua orang di arena tercengang. Apa trik Mile ini? Gardion juga sedikit terpana. Dia tidak menyangka Mile akan seperti ini. Dia ingin cari mati. Dan pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan setelah pedang itu masuk ke dalam tubuh Mile, Mile baik-baik saja. Tidak hanya itu, aura Mile menjadi lebih kuat. Apa-apaan ini? Di udara, Gardion menatap Mile di bawah. Intuisi mengatakan kepadanya, dia mungkin telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Di bawah, Mile dengan rakus menarik napas dalam-dalam, auranya meroket dengan liar. Kali ini, dia tidak menekannya. Tidak bisa ditekan. Karena kekuatan yang terkandung dalam pedang ini terlalu menakutkan. Lebih mengerikan dari pedang manapun yang dia serap sebelumnya. Bisa dikatakan pedang ini mendekati pedang eter dan pedang penakluk jiwa miliknya. Akan menerobos. Mile kaget. Menerobos di saat seperti ini, bukankah ini fatal? Dan Gardion juga menemukan bahwa Mile akan menerobos, karena aura Mile masih meroket liar. Mata Gardion sedikit menyipit, dia akan menyerang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Anjing tua Gardion, kamu bukan manusia." Semua orang. Gardion memandang Mile, "Kenapa kamu ingin bertarung bahasa denganku?" Mile berkata dengan marah, "Gardion." Pada saat ini, Gardion tiba-tiba menyela Mile, "Kamu ingin menunda waktu. Pemikiranmu cukup baik." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang, kekuatan yang kuat menyapu dari langit. Kemanapun kekuatan ini berlalu, ruang hampa langsung berubah menjadi abu. Ruang hampa 4 dimensi ini rapuh seperti kayu lapuk di depan Gardion ini. Melihat adegan ini, wajah Mile tiba-tiba tenggelam. Dia akan menerobos sekarang, bagaimana cara melawannya? Saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Melihat orang itu datang, Mile tercengang. "Ladia An." Ladia menatap Gardion, "Cepat terobos." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya tombak yang melesat ke langit. Tombak itu seperti guntur, berkekuatan menembus langit. Mile tidak terlalu memikirkannya, buru-buru duduk. Menerobos. Dia harus segera menerobos. Di udara, Gardion memandang Ladia yang bergegas datang. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia meninju tombak panjang di tangan Ladia. Boom! Tombak panjang di tangan Ladia meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama,
Ladia mundur seketika. Karena mundurnya terlalu cepat, tubuh fisiknya langsung merobek ruang hampa. Darah terus mengalir dari mulutnya. Kekuatan Guardian sangat kuat, tubuh fisiknya tidak bisa menahan. Guardian tidak peduli dengan Ladia, dia langsung bergegas menuju Mile di bawah. Dibandingkan dengan Ladia, dia lebih berharap bisa menyingkirkan Mile. Karena Mile ini memberinya terlalu banyak kejutan. Tepat saat Guardian muncul di atas kepala Mile, seorang pria tiba-tiba berdiri di depan Mile. Serjan Mo. Serjan Mo memandangi Guardian di atas kepalanya, dia tiba-tiba meraung, seluruh orangnya langsung menabrak Guardian. Saat bertabrakan, di belakangnya, ada bayangan ilusi orang tua tiba-tiba muncul. Bayangan ilusi ini lebih padat dan kuat dari sebelumnya. Tampak jelas, selama periode waktu ini, kekuatan Serjan Mo juga meningkat banyak. Di udara, Guardian memandang Serjan Mo, kaki menginjak ke bawah. Boom! Bayangan ilusi meledak dalam sekejap, Serjan Mo jatuh langsung dari langit. Selama proses ini, tubuh fisiknya retak terbuka lapis demi lapis, darah menyembur keluar. Guardian menatap langsung ke arah Mile di bawah. Dia hendak menyerang lagi, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kecepatan pedang ini lebih cepat daripada guntur. Guardian sedikit mengernyit, berbalik dan meninju. Boom! Boom! Di persimpangan tinju dan pedang, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Sosok mungil mundur dari langit berbintang. Orang ini adalah Sabta. Sabta mundur ribuan kaki, baru berhenti, tetapi begitu dia berhenti, dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan di atas kepalanya. Dia menatap Guardian di kejauhan dan membanting pedangnya ke bawah, pedang Breaking Sky. Puff! Seberkas cahaya pedang memancar dari ujung pedang Sabta. Puff! Langit berbintang terkoyak, pedang ini, seperti namanya, bisa menghancurkan langit dengan satu pedang. Di kejauhan, Guardian tanpa ekspresi, tepat saat cahaya pedang hendak menebas tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, kemudian energi pedang langsung menghilang dengan aneh. Di sisi lain, wajah Sabta tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba berbalik, pedang sepintas. Suara itu jatuh, tubuhnya menghilang seperti sinar cahaya. Cici-cici. Ruang hampa di depannya tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, ruang hampa ini langsung terkoyak oleh ribuan cahaya pedang. Cahaya pedang ini muncul hampir bersamaan. Sepintas. Sebenarnya, itu bukan satu pedang dalam sepintas, tetapi 1000 pedang dalam sepintas, dan dalam waktu sepintas, 1000 pedang muncul. Pada saat ini, ruang hampa yang ditutupi oleh cahaya pedang tiba-tiba meledak terbuka. Boom! Sesosok mundur dari langit berbintang lagi dan lagi. Itu adalah Sabta. Kedua tangan Sabta tiba-tiba memegang pedang dan meletakkannya di antara alis, lindungi. Suara itu jatuh, energi pedang tiba-tiba muncul di belakangnya. Energi pedang ini langsung membentuk perisai pedang di punggungnya, dan segera, dia berhenti, tapi sudut mulutnya ada darah. Di ruang hampa yang gelap, Guardian berjalan keluar, dia menatap Sabta, dan di wajahnya, ternyata ada 3 bekas luka pedang. Pada saat ini, dia harus mengakui, meskipun kekuatan keseluruhan alam semesta 4 dimensi jauh lebih rendah daripada 5 dimensi, banyak orang di alam semesta 4 dimensi ini masih sangat unggul. Entah itu Mile barusan, atau 3 orang yang baru saja muncul, meskipun itu di alam semesta 5 dimensi, mereka semua ada di paling puncak. Apalagi gadis kecil di depannya, tahu pedang lebih kuat dari yang dia duga. Pada saat ini, Sabta, Serjan, dan Ladia semua datang ke sisi Mile. Meski Serjan Mo terluka parah,
Untungnya ada mata air kehidupan, jadi tidak fatal. Sapta melirik Mile di bawah, dia masih butuh setengah jam. Setengah jam. Dengan kata lain, mereka harus menghadang Guardian ini selama setengah jam. Di kejauhan, Guardian melirik Sapta bertiga, sudah waktunya berakhir. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Melihat ini, wajah Sapta bertiga tiba-tiba berubah. Ketiganya akan menyerang, dan pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Melihat Mile, ketiganya tertegun, sudah terobos. Segera, wajah mereka bertiga tenggelam. Karena Mile tidak menerobos. Tidak hanya itu, aura Mile masih sangat berantakan, ada tanda-tanda akan menggila. Mile menatap Guardian yang bergegas ke depannya, telapak tangannya tiba-tiba menyebar, gumpalan energi pedang tiba-tiba terbang dari lengannya ke telapak tangan. Saat mereka melihat gumpalan energi pedang ini, ekspresi semua orang di arena berubah. Guardian segera berhenti, dan mundur hampir 10.000 kaki. Guardian menatap energi pedang di tangan Mile, matanya penuh ketakutan. Mile menarik napas dalam-dalam. Ini adalah salah satu dari 3 berkas energi pedang yang diberikan wanita bergaun polos kepadanya. Dapat dikatakan, ini adalah kartu truf terbesarnya. Dia tidak pernah menggunakannya. Meskipun seringkali sangat berbahaya, dia juga tidak menggunakannya. Karena dia ingin suatu hari nanti saat bertemu wanita bergaun polos itu, dia akan mengembalikan 3 berkas energi pedang kepadanya dan mengatakan bahwa dia telah dewasa. Dan pada saat ini, dia terpaksa harus menggunakannya. Dia tahu, meskipun mereka berempat disatukan, juga tidak akan bisa mengalahkan Guardian ini. Jika membiarkan Sapta bertiga memblokir Guardian ini, mereka bertiga mungkin akan mati. Dia tidak ingin Sapta bertiga terjadi sesuatu. Dan dia bahkan lebih tidak ingin Sapta bertiga dipukul sampai mati, baru dia mengeluarkan energi pedang ini. Dia tidak ingin Sapta bertiga mengalami insiden sekecil apapun. Sepanjang perjalanan, adiknya sudah pergi, dia tidak ingin kehilangan teman lagi. Mile menatap Guardian di kejauhan dan berkata dengan pelan, "Pergi." Suara itu jatuh, energi pedang di tangannya langsung terbang keluar. Di kejauhan, pupil mata Guardian tiba-tiba menyusut, kedua tangannya tiba-tiba menyatu, perkumpulan langit bumi. Suara itu jatuh, ruang hampa di depannya tiba-tiba tertutup. Pada saat yang sama, kekuatan misterius antara langit dan bumi di sekitar berkumpul di depannya. Pada saat ini, sinar cahaya pedang tiba-tiba menghilang. Puff! Tubuh Guardian tiba-tiba menegang, dan di depannya, lapisan ruang hampa retak dan menghilang. Semua orang memandang Guardian, di antara alis Guardian, ada seutas energi pedang. Bunuh saja begitu. Semua orang tercengang. Di langit berbintang yang tak berujung, seorang wanita bergaun polos berhenti. Dia menoleh, 2 jari dengan lembut menjepit sehelai rambutnya, dan berkata dengan lembut, "Sudah digunakan." Di langit berbintang, energi pedang di antara alis Guardian tiba-tiba menghilang, tubuh Guardian juga langsung ilusi. Guardian menatap Mile, ini baru permulaan. Suara itu jatuh, tubuhnya langsung menghilang. Melihat adegan ini, semua orang di arena tiba-tiba menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, di atas langit, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, dan kemudian, seorang pria keluar. Semua orang tercengang saat mereka melihat pria itu. Guardian. Guardian lagi. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Mile juga menjadi suram. Pada saat ini, suara Quen tiba-tiba terdengar di benaknya, yang barusan hanyalah tubuh bayangan, dan yang ini juga tubuh bayangan. Mile berkata dengan sungguh-sungguh,
berapa banyak tubuh bayangan yang dia miliki. Quen berkata, ini adalah tubuh bayangan kedua dan yang terakhir, dengan 30% dari kekuatan tubuh utamanya. 30% kekuatan. Mile terdiam, mengepalkan tangan kanannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di udara, Guardian berjalan perlahan, matanya tertuju pada Mile, ada kartu truf lagi. Telapak tangan Mile terbentang, seberkas energi pedang muncul. Masih ada pedang energi. Guardian melirik Mile, tangan kanannya tiba-tiba melambai ke kanan, di kejauhan, seperti ada sesuatu tampak terbuka, dan segera, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sana seperti air pasang. Melihat adegan ini, Master Sangui dan yang lainnya dengan cepat mundur. Meskipun energi hitam sebelumnya sangat kuat, tapi mereka hampir tidak bisa menahannya. Tetapi sekarang, energi hitam ini tidak hanya berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya, tetapi kekuatannya juga berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi hitam yang tak berujung menyebar dari belakang Guardian, dan energi hitam ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Guardian memandang Mile, berkata sambil tersenyum, di ruang kehampaan di belakangku, ada binatang penelan ruang hampa, dan binatang ini hidup dengan melahap kekuatan dimensi ruang hampa dan mengubahnya untuk penggunaan sendiri. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya jika kamu memilih untuk membunuhku, binatang ini akan melahap seluruh alam semesta 4 dimensi kalian. Buatlah pilihan. Mile terdiam. Pada saat ini, Master Sangui tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, teman kecil, energi hitam semacam ini sudah muncul di banyak tempat di alam semesta 4 dimensi, kami tidak bisa menahannya. Mile melihat sekeliling, kali ini, dia melihat sangat jauh, energi hitam semacam ini telah muncul di banyak tempat. Aula Sendian, dunia akbar Suan Huang, dan bahkan kota Qingcheng yang jauh. Menghadapi energi hitam tak berujung ini, dia melihat keputusasaan di mata banyak orang, Talita dan Bella di Aula Sendian, Nadia Jiang, Wina, Michelle di wilayah utara. Semua orang hanya bisa menunggu mati. Hanya para master di sini yang bisa menahan dengan paksa, tetapi hanya dengan paksa, karena energi hitam ini akan melahap seluruh alam semesta 4 dimensi. Mile menoleh, melihat Sabta bertiga, dan Sabta mengangkat bahu, aku tidak takut mati. Hanya saja sayang sekali, aku tidak bisa pergi ke 5 dimensi. Dia melirik Mile dan tidak berbicara. Serjan Mo tersenyum kecil, aku berusaha terbaik. Sebenarnya, aku juga ada sedikit penyesalan. Aku juga ingin melihat seperti apa dunia 5 dimensi itu. Sayangnya, tidak ada kesempatan itu. Mile menggelengkan kepalanya, kita harus hidup dengan baik, setiap orang harus hidup dengan baik. Kalau begitu, aku akan membawa kalian ke 5 dimensi. Suara itu jatuh, Mile melihat ke kedalaman langit berbintang, di sana dia samar-samar melihat sepasang pupil mata hitam besar. Setelah beberapa saat hening, energi pedang di tangan Mile tiba-tiba naik ke langit, dan energi pedang langsung tenggelam ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Dia memilih untuk membunuh binatang penelan ruang hampa ini. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Segera, semua energi hitam di sekitar mulai perlahan menghilang. Mile berkata dengan pelan, apakah aku menyelamatkan dunia? Di suatu tempat di langit berbintang yang tidak diketahui, wanita bergaun polos perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia berbisik, aku dulu menghancurkan semua makhluk hidup. Sekarang, kamu menggunakan energi pedang aku menyelamatkan makhluk fana ini. Bicara sampai di sini, dia melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, sebab akibat. Kak, setiap penyebab pasti ada akibat,
dan kamu adalah satu-satunya sebab akibat yang tidak bisa aku hilangkan. Bersambung.